Shalom, selamat siang Bu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Christopher Manalu dan teman saya. Rahul Xiaombing. Saya Junta dan teman saya Mandarin Manado dan teman saya. Saya Priscilia Manalu. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Eksplorasi 1. Klasifikasi DBMS. Definisi dan sejarah singkat. Definisi dan sejarah singkat. Relational DBMS atau RDBMS. Relational Database Management System adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola database relasional. Ini memberikan pendekatan terstruktur untuk menyimpan, mengatur, dan mengambil data menggunakan tabel dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Artikel ini memberikan ikhtiar komprehensif tentang RDBMS, menjelajahi komponen, fitur, dan kelebihan utamanya. Dengan memahami dasar-dasar RDBMS, pembaca akan mendapatkan wawasan tentang perannya dalam manajemen data modern dan bagaimana RDBMS mendukung operasi database efisiensi dan dapat dilaksanakan. NoSQL DBMS. NoSQL atau Not Only SQL muncul pada awal 2000-an sebagai respon terhadap kebutuhan penyimpanan data yang tidak terstruktur dan volume data yang sangat besar, terutama di era big data dan cloud computing. NoSQL mencakup berbagai tipe database yang tidak menggunakan model relasional tradisional, seperti dokumen store, key value store, column family store, dan graph database. Selanjutnya akan terangkan oleh teman saya. Selanjutnya eksplorasi perbedaan utama RDBMS dan NoSQL. Aspek model data dalam RDBMS, tabel relasional atau baris dalam kolom. Dalam NoSQL DBMS, dokumen key value graph kolom family. Dalam skema RDBMS, skema kaku atau harus didefinisikan terlebih dahulu. Dalam NoSQL DBMS, skema fleksibel atau tanpa skema atau skema on read. Dalam bahasa query RDBMS, SQL atau standar. Dalam NoSQL DBMS beragam atau biasanya NoSQL misalnya JSON, like query atau MigoDB atau CQL. Yang keempat, konsistensi. Dalam DBMS, strong koneksi. Dalam NoSQL DBMS, available soft state, eventual koneksi. Dalam transaksi, dalam RDBMS, vertikal atau meningkatkan kapasitas satu server. Dalam NoSQL DBMS, horizontal atau membelah lebih banyak server. Dalam penggunaan umum, RDBMS, sistem kurang atau REP dan CRM. Dalam NoSQL DBMS, Big Data, Real-Time Analytics, load aplikasi mobile, web, atau modern mobile media sosial. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah eksplorasi 1, yaitu tipe NoSQL DBMS. Yang pertama adalah dokumen store, misalnya MongoDB dan CouchDB, yaitu menyimpan data dalam format dokumen JSON atau BSON, cocok untuk data semi terstruktur. Yang kedua adalah key value store, misalnya Redis dan React, yaitu menyimpan data sebagai pasangan kunci dan nilai, sangat cepat untuk operasi sederhana. Yang ketiga adalah kolom family store, misalnya Cassandra dan HBase, yaitu menyimpan data dalam kolom yang dikelompokkan, cocok untuk data besar dan analitik. Yang keempat adalah graph database, misalnya Neo4j dan Amazon Neptune, yaitu menyimpan data sebagai node dan edge, ideal untuk data yang berhubungan kompleks seperti jejaring sosial. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Selanjutnya contoh produk DBMS. RDBMS. Oracle Database. Komersial dengan fitur enterprise lengkap, mendukung partisi dan keamanan tingkat tinggi. Kedua, MySQL, open source, populer untuk aplikasi web, mudah digunakan, banyak dukungan komunitas. Ketiga, PostgreSQL. Open source fitur canggih seperti JSON, support extendable, dan complications dengan standar SQL. Yang keempat, Microsoft SQL Server, yaitu komersial integrasi kuat dengan penuh Microsoft fitur DI dan analitik. Adapun NoSQL DBMS-nya yaitu MongoDB dokumen store yang fleksibel, mendukung replikasi dan sharding, yang Cassandra yaitu kolom family store dengan stabilitas dan ketersediaan tinggi. Ketiga, Redis. Key value store in memory sangat cepat, sering digunakan untuk caching. Yang keempat, Neo 4G yaitu graph database untuk data yang berhubungan kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan masing-masing DBMS. DBMS, RDBMS. Keunggulannya yaitu konsistensi data tinggi dengan ACID, bahasa query standar atau SQL, mendukung transaksi kompleks dan integritas data, dukungan luas dan dokumentasi lengkap. Kelemahannya, kurang fleksibel untuk data tidak terstruktur, skalabilitas horizontal terbatas, performa menurun pada data yang sangat besar dan tidak terstruktur. Perubahan skema sulit dan mahal. Yang selanjutnya NoSQL, keunggulannya yaitu skalabilitas horizontal tinggi, mudah menyesuaikan skema sesuai kebutuhan, fleksibel untuk data tidak terstruktur, cocok untuk big data, real time, dan data semi terstruktur. Kelemahannya, konsistensi data tidak terlalu kuat atau eventual konsistensi. Kurangnya standar query universal. Kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transaksi kompleks. Kurang matang untuk beberapa kasus penggunaan tradisional. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya itu perbandingan lisensi dan platform. DBMS, Oracle Database. Ada versi gratis terbatas yaitu Oracle XE, tetapi fitur dan kapasitas dibatasi. Lisensi Enterprise cukup mahal. Platformnya mendukung Linux, Windows, Unix atau Unix-like, atau Solaris, AIX, atau HP UX juga tersedia dalam virtualisasi dan berbagai platform cloud. Yang kedua, MySQL. Lisensinya yaitu dual lisensi, versi community open source atau GPL, plus versi enterprise dengan fitur tambahan dan support komersial. Platformnya mendukung Linux, Windows, Mac OS, juga banyak distro Linux dan hosting web. Ketiga, Microsoft SQL Server. Lisensinya ada edisi gratis terbatas yaitu SQL Server Express atau Developer, dan edisi berbayar atau standar Enterprise dan lain-lain. Lisensi bisa berdasarkan inti CPU pengguna atau CAI, yaitu tergantung edisi. Awalnya Windows, sekarang juga mendukung Linux edisi terbaru, atau namun integrasi dan performa terbalik masih di Windows. PostgreSQL. Open source lisensi PostgreSQL, lisensi yang sifatnya permisi, bebas biaya lisensi untuk penggunaan modifikasi dan distribusi. Mendukung Linux atau berbagai distro, Windows, Mac OS, dan sistem Unix lainnya. MongoDB. Lisensi yaitu versi community dengan SSPL atau server/public license, versi enterprise dan layanan cloud atau Atlas yang mempunyai fitur premium dan support komersial. Mendukung Linux, Windows, Mac OS, berjalan di server on-premises dan cloud, tersedia opsi managed service atau MongoDB Atlas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perbandingan mendalam dalam Oracle, MySQL, dan SQL Server. Oracle Database, keunggulan, fitur ekspresi sangat lengkap, kinerja tinggi, dan reliabilitas. Kelemahan, biaya lisensi dan pemeliharaan tinggi, kurang belajar kurang.
MySQL, keunggulan mudah dipelajari dan digunakan, komunitas besar, biaya pemilihan lebih rendah, kelemahan kurang optimal beban sa- untuk beban sangat besar, fitur Extranspris hanya di versi berbayar. Microscope SQL Server, keunggulan integrasi kuat dengan produk Microscope, tooling yang kaya, dukungan resmi matang, kelemahan, biaya lisensi tinggi, platform non-Windows mungkin kurang optimal. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah perbandingan mendalam antara PostgreSQL dan MongoDB. PostgreSQL keunggulannya yaitu fitur sangat kaya atau mendukung SQL dan JSONB. Biaya rendah karena open source, stabilitas dan integritas data tinggi. Kelemahan scaling horizontal lebih kompleks, kurva pembelajaran untuk fitur canggih. Untuk MongoDB, keunggulannya skema fleksibel, skalabilitas horizontal dan sharding built-in, kemampuan menangani data semi terstruktur dengan baik. Kelemahannya konsistensi bisa menjadi masalah, query relasional kompleks lebih sulit, lisensi SSPL memicu kekhawatiran. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu eksplorasi yang ketiga, studi kasus dan rekomendasi DBMS. Yang pertama, transaksi konsisten atau perbankan ERP. Rekomendasi, Oracle Database, PostgreSQL, dan MySQL SQL Server. Alasannya, membutuhkan prinsip ACID untuk integritas data, Oracle atau SQL Server untuk fitur enterprise, PostgreSQL atau MySQL untuk anggaran terbatas. Yang kedua, data media sosial atau postingan komentar. Rekomendasi, MongoDB, Cassandra, Redis. Alasannya, data tidak terstruktur cocok untuk NoSQL. MongoDB untuk fleksibilitas, Cassandra untuk volume sangat besar, dan Redis untuk caching. Yang ketiga yaitu sistem informasi mahasiswa. Rekomendasi, PostgreSQL atau MySQL. Alasan, open source atau biaya rendah dan mendukung integritas data akademik. PostgreSQL untuk fitur canggih. MySQL untuk kemudahan penggunaan. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, konsep penting dalam DBMS. ICID, Properties RDBMS. Automated transaksi harus dilakukan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Yang kedua, konsistensi. Transaksi harus membawa database dari satu keadaan valid ke keadaan valid lainnya. Yang ketiga, isolasi. Transaksi yang berjalan bersamaan tidak saling mengganggu. Yang keempat, durabilitasi. Setelah transaksi selesai, perubahan data permanen. Base property no scale. Basically available. Sistem selalu tersedia untuk operasi. Soft state, status tidak bisa berubah walaupun tidak ada input baru. Eventual konsistensi, data akan konsisten setelah beberapa waktu. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tambahan skema database. Skema on-write atau RDBMS, yaitu skema harus didefinisikan sebelum dan data dimasukkan, di mana ini memastikan struktur dan konsistensi yang ketat. Yang kedua, skema on-read atau NoSQL. Skema dapat diterapkan saat data dibaca, yang memungkinkan fleksibilitas dan evolusi data yang cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih.